warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Rabbi auzi'ni an azkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tarda wa dakhilna ya ibadika sholihin wa dakhilna ya arhamar rahimin. Allah. Sehat Bunda? Alhamdulillah. Tetap semangat Bun. Sehat Bunda? Tergantung nadanya ternyata. Bunda rahimahullah, alhamdulillah Jumat barokah, Jumat yang luar biasa gitu nih. Jadi bukan hanya akad, tapi pastikan hari Jumat ini adalah hari yang khusus, yang dimuliakan Allah. Bisa jadi juga bahwa asya'a al-Jum'ah, hari kiamat bisa datang hari Jumat. Tetapi sebaliknya bahwa hari Jumat adalah hari yang sangat disayang dan sangat dicintai Allah. Nah, ini adalah hari pengkhususan, maka Jumat pastikan ada Jumat barokah. Oke. Ibu ikhlas datang ke sini? Alhamdulillah. Harus ditanya dulu. Harus ikhlas. Mari kita luruskannya dulu Ibu. Biar Ibu selalu mendapatkan ridha Allah, dilindungi Allah, dan mendapatkan barokah di hari Jumat. Maka dipastikan Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Alil Adim juga boleh monggo. Oke Bunda rahimahullah, apa temanya Bu tadi? Iman diuji. Kira-kira panjenengan sudah beriman belum? Mantap sudah. Insyaallah sudah, karena salah satu syarat iman ini sebenarnya mudah, tapi jangan dipermudah. Untuk itu, biar kita menjadi umat khairukum man ta'allamal Quran, biar kita dicintai Allah dan sebaik-baik manusia di hari Jumat ini khususnya Ibu, yang akan dicintai Allah adalah orang yang selalu membuka dan selalu partisipasi, selalu proaktif, selalu mencintai Al-Quran Ibu. Dipastikan tadi sudah baca surat Al-Kahfi. Iya, bagus ya. Maka khusus Ibu, dasar hukum bahwa iman diuji dipastikan nanti PRG, dibuka Al-Ankabut ayat 2 nanti. Nah, mari biar kita termasuk hamba yang dicintai Allah, maka saya ajak, ayat itu sangat pendek Bunda dan sangat mudah dihafal. Dan itulah dasar hukum bagaimana bahwa iman akan diuji. Ternyata gitu ya, kita merasa sudah beriman, tapi apa ujian iman itu sendiri Ibu? Nanti otomatis penawarnya juga harus ada. Nah Ibu rahimahullah, tirukan saya ajak satu ayat. Ayat ini sangat mudah dihafal. Al-Ankabut ayat 2. Nanti ditulis aja Al-Ankabut ayat 2 ya. Saya pandu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit walaupun klasik gak apa-apa. Ahasiban nasu
ayyutraku. Monggo. Ahasiban nasu ayyutraku. Oke. Ayyutraku ayyaqulu amanna. Ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa hum la yuftanun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku. Ahasiban nasu ayyutraku. Ayyutraku ayyaqulu amanna. Ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa hum la yuftanun. Ya, mengakhiri wa hum la yuftanun. Wahum la yuftanun. Alhamdulillah. Sudah apa, Bun? Ya, pendek sekali ya, Bun ya. Nanti dihafalkan sampai rumah. Jadi menjadi PR. Dan insya Allah akan ingat sampai akhir hayat. Inilah menjadi pembelajaran kita, Bunda. Kalau ditanya apa dasar hukum bahwa imanmu akan diuji, Al-Ankabut ayat 2. Bahwa Allah Subhanahu wa taala di sini mengingat ahasiban nas. Ya. Ini adalah ditujukan pada kita sebagai manusia. Ya. Apakah di sini manusia itu mengira? Kata Allah. Ini pertanyaan sekaligus pernyataan. Apakah manusia akan mengira di situ? Kemudian diingatkan lanjut itu. Ayat roku. Ya, tak mati, tak wakof. Itu ketika ibu membaca adakan hamas, ada cisnya, ada angin yang keluar. Ayat roku, taknya wakof. Ayat roku, ya. Kemudian ayakul, ya, amanah. Kemudian diingatkan, apakah manusia itu mengira? Ya, mengira apa ya Allah? Bahwa mereka akan dibiarkan saja, kata Allah. Ya, ternyata Bun, orang yang sudah ada iman itu sama Allah ditantang juga. Bahkan juga di situ ada motivasi juga. Bahwasanya apakah kamu mengira bahwa ketika antum semua beriman itu merasa iman tidak akan diuji? Ini pertanyaan sekaligus pernyataan itu. Maka di situ langsung ayaqula amanah, bahwa mengatakan aku sudah beriman. Ya. Sedangkan Allah dalam pernyataan awal ahasiban nas. Hei, apakah kamu itu mengira seolah-olah imanmu, kamu sudah merasa iman ketika kamu merasa beriman? Ternyata iman akan diuji dulu, Ibu. Kemudian dilanjut di situ. Setelah ayyaqula amanah wahum la yuftanun. Wahum ini kepada kita semua, kembali ke manusia. Ya. Setelah kamu mengatakan beriman, ya. Setelah kita semua mengatakan beriman di sini, sedangkan kata Allah, imanmu itu akan diuji. Ya, jangan mandek sampai di situ. Nah, maknanya dari ayat atau surat Al-Ankabut yang sangat singkat, yang sangat pendek ini, maka di situ ketika iman sudah akan diuji oleh Allah, sedangkan mereka tidak tahu ujian itu. Artinya apa? Jangan terlena, Bunda. Jangan merasa kita sudah beriman. Saya sudah rajin ngaji kok setiap Jumat, istiqomah.
5 waktu istiqomah, puasa sunnah sangat istiqomah, sedekah apalagi. Ternyata kalau kita kaji di tafsir surat Al-Ankabut ini belum apa-apa Bunda. Maka apa? Intinya ketika Al-Ankabut ini dimunculkan asbabul wurud dan nuzulnya, di situ maknanya adalah Allah akan menguji hambanya sesuai dengan tingkatan imannya. Maka muncul la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gitu ya Bun. Maka Allah itu akan memberikan ujian, problematika, apapun tantangan, halangan dan sebagainya, tetapi pasti akan disesuaikan dengan kemampuan manusia tersebut itu. Idealnya semakin tinggi iman seseorang, ujian juga semakin tinggi. Pastikan itu Ibu. Monggo. Ketika Allah sudah memberikan pernyataan yang ditujukan kepada kita ini, maka dipastikan bahwa kita harus siap. Ada di situ, ada siap setiap saat, siaga, ada kesiapan. Maka di situ pastikan kamu punya jejak. Jejak apa? Jejak penguat. Penguat apa? Penguat akidah. Penguat dalam diri ini, motivasi diri untuk menguatkan bahwa iman tetap stabil. Gitu. Jadi amanu ini punya makna, iman itu punya makna bukan hanya percaya secara bahasa, percaya toktil. Tetapi iman secara syariat adalah apa Bunda? Diucapkan dengan lisan bahwa saya beriman kepada Allah. Itu lisan. Kemudian apa? Ditindaklanjuti atau dilanjutkan dengan perbuatan. Nah, kalau sudah dinyatakan bahwa saya beriman amanu kepada Allah, buktinya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu iman. Dan kunci iman adalah ketauhid. Kuncinya tauhid adalah bacaan syahadat. Maka ini menjadi pokok. Ya, jadi orang yang beriman ini wajib hukumnya bisa bersyahadat. Ibu saya yakin semua bisa. Setiap saat, setiap hari melantunkan syahadat minimal 17 kali, Ibu. Dalam sholat itu Ibu. Di luar sholat ketika dalam majelis ilmu, luar biasa. Tetapi persoalannya adalah apakah dengan syahadat yang sudah kita lantunkan itu kita sudah beriman? Sedangkan kamu belum diuji Allah. Belum siap diuji Allah. Harus siap. Ujian ini tergantung kita Bunda. Kalau ibu ini tabassumuha, para perempuan yang murah senyum, ya, ternyata apa? Tabassumuha ada ibadah. Tabassumuha semuanya dalam hal apa? Di hadapan saudaramu, di hadapan sesama saudaramu seakidah. Persoalannya adalah yang sangat ringan dan kecil ini kadang-kadang belum kita maknai. Maka ujian kembali ke iman tadi, ketika manusia dari awal sudah syahadat dengan betul, kemudian diimbangi dengan tabassumuha adalah ibadah, bahwa senyum kita setiap ketemu saudara kita adalah ibadah. Dipastikan Jumat sedekah senyum. Misalnya dia apa-apa, tapi duit senyum. Kayak gitu. Minimal begitu harus dipastikan. Ya Allah, hari Jumat ini kok pas bokeh misalnya. Tetapi apa buka beras, masya Allah tinggal segelas. Yang ada cuma garam. Misalnya kalau garam ada terus, gitu ya. Kemudian yang lain apa? Sudah syukur ya alhamdulillah ya Allah. Kenapa tadi saya mengatakan Rabbi auziqni an azkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tarda. Coba Ibu, saya mengatakan bukan wa adakhilni, wa adakhilna. Ibu semua dapat keberkahan rasa syukur itu Ibu. Apakah setelah bangun tidur tadi evaluasi kita sudah bersyukur sama Allah?
Buktinya apa? Gak usah dijawab. Ya, buktinya apa coba? Saya sudah alhamdulillah. Apakah kita semua sudah berdoa dengan pasti setelah bangun tidur tadi? Ada yang langsung jelek lari ke kamar mandi. Ada yang langsung, Mas Allah, HP-ku di mana? Belum tak cas padahal jam 8. Ada yang begitu. Ada juga yang berbagai macam manusia. Dari contoh kecil ini saja, Bunda, iman kita sudah pasti. Pagi ini tadi, apakah iman kita ini tadi? Ibu tidak terasa bahwa iman itu diuji, Ibu. Artinya apa? Pastikan setiap langkah kita terus ada perubahan, ada tajdid, ada perubahan yang apa? Yang baik. Berubahlah, hijrahlah yang baik. Maka perubahan iman ini atau ujian iman akan diuji Allah sesuai dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Saya katakan, seorang ahwat, seorang perempuan yang kurang senyum, ketika ketemu saudaranya, kemudian dilanjutkan salam, tabassumuka, kemudian bla 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 bla, assalamualaikum. Membiasakan diri, mendoakan keselamatan diri, kemudian keluarga dan saudara, termasuk rumah yang kita tempati. Apakah kita sudah istiqomah? Ketika masuk rumah sendiri selalu salam? Insya Allah, gitu ya. Tapi kayaknya ada yang belum karena lupa, ya toh. Selalu lupa kok setiap hari. Nah itulah ujian, gitu ya. Lupa setiap hari, lupa bahwa rumah kita ini baiti janati. Kita pengen baiti janati, rumah yang selalu dihiasi di Allah dengan surga dunia, kan begitu. Tetapi hanya teori. Karena apa? Prakteknya penghuni rumah termasuk kita sendiri. Hari ini kita evaluasi, Bunda. Kita muhasabah. Termasuk kita sendiri ternyata belum istiqomah. Masuk rumah saja lupa. Karena apa? Setiap pagi selalu la taqdaf walakal jannah. La taqdaf, barra. Gitu ya. Padahal kata Rasulullah, la taqdaf walakal jannah. Jangan suka marah, bagimu surga. Kan gitu. Itu ada loh pelajaran TK. Ya. TK langsung diamalkan kalau TK. Maka jangan heran kalau cucu kita atau anak kita yang paling kecil, ketika ibunya marah, belum mandi, belum bangun, belum macam-macam. Ini masih berantakan. Ada tenang aja, latak tuh walakal jannah mah. Gitu ya. Latak tuh walakal jannah mah. Ini, maka jangan suka marah-marah. Nah, Bun, uraian singkat yang awal ini saya aturkan, Bunda. Ternyata ahasiban nas, ya. Penting kita ketahui bahwasanya inilah pertanyaan Allah. Apakah kamu mengira akan dibiarkan saja? Kata Allah, tidak. Semua aktivitas yang kamu lakukan termasuk iman. Ya qulu amanna. Sedangkan kamu mengatakan iman, padahal di situ kamu belum diuji. Wahum la yuftanun. Ya. Maka apa? Wahai manusia, ketahuilah bahwa kamu itu seolah-olah merasa sudah hebat, sudah terkontrol. Muncul dalam surat Al-Alaq. Kalla apa Bun? Gimana? Layadallah. Gimana? Ayo. Gimana? Al-Alaq ada berapa ayat? Ya. Kalla innal insana layatgha. Ketahuilah manusia itu pada dasarnya gaya, melampaui batas, merasa hebat. Ara'ahu staghna. Terkait dengan Al-Ankabut, satu ayat ini kalau kita berputar atau mengupas tafsir, ini tidak bisa berdiri sendiri, selalu terkait dengan ayat yang lain. Kenapa kamu melampaui batas ya manusia? Karena merasa dirimu serba cukup, merasa sudah hebat, merasa sudah TOP, merasa sudah beriman. Itu Al-Alaq di ayat berapa? 6 dan 7 Ibu. Karena Al-Alaq hanya 9 ayat. Nanti dicek di rumah juga. PR-nya banyak Ibu. PR-nya gak apa-apa untuk Ibu sendiri. Dan dia paling
Dan ini pun masukkan surat ini kalau perlu ibu membaca dalam sholat subuh di rakaat kedua. Ini akan mengenal. Amin. Walaupun ketika ibu kan di rumah. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Murotalkan walaupun satu ayat pun. Ibu akan lama-lama mengenal, ya Allah, akan merasa ternyata Allah memuji saya. Dengan kita mengamalkan ayat ini pun, insya Allah lama-lama kita akan diputar sama Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Diputar oleh Allah apa? Hati-hati yang mudah menerima nasihat, yang selalu proaktif. Ketika ada kesalahan langsung astagfirullah ya Allah. Tidak manusia yang tidak, bukan. Tetapi kita ahasiban nas. Diulang-ulang gak apa-apa. Seperti itu. Kemudian di situ ayut roku pun kunci menghafal itu dibaca 5 kali dulu. Kemudian jadi apa? Metode 20 kali baca bisa hafal. Oh, nanti dimulai dari satu ayat Al-Ankabut ini. Coba nanti praktekkan, pasti ibu bisa. Ya. Ahasiban nas ulang terus. Itu coba. Jangan kalah sama Ustaz Adidaya. Gitu ya. Seperti itu. Dan inilah Bunda nikmatnya hari Jumat, yang mana kita mengupas bahwa iman kita akan diuji. Dari surat Al-Ankabut tadi di ayat 2, maka kunci ataupun kesimpulan yang bisa kita ambil, ternyata semakin tinggi iman seseorang, maka ujian itu akan semakin tinggi, Ibu. Nah, Bapak Ibu, disinilah maka ini dikaitkan dalam surat Al-Alaq tadi. Di ayat berapa, Ibu? 6 dan 7. Ya, di situ. Kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna. Sudah. Dan itu aja 2. Dan pastikan Bun, kalau 5-6 hafal di ayat 1-5 ya hafal, karena itu wahyu pertama yang turun di Mu'akhirah yang diterima oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu pula dijadikan oleh Allah iman akan diuji. Kemudian salah satunya apa? Bahwa kamu perempuan harus cerdas. Cerdasnya apa? Kembali alat tadi. Kuncinya sukses kamu di dunia itu apa? Literasi, mau membaca dan menulis. Ini juga sebuah ilustrasi dari Al-Quran yang digambarkan nyata oleh Allah bahwa kalau kita pengen sukses di dunia, maka pastikan setiap kajian, setiap mungkin ibu menerima ilmu di mana, tulis dan baca. Baca tulis itu kuncinya sukses. Jangan males baca. Ya di jalan nggak apa-apa, soto mau gitu. Mau soto pun apa-apa dibaca nggak apa-apa dalam hati. Itu bagian dari membuka apa pikiran kita yang seusia kayak gini, Bunda. Kemudian apa? Sudah sampai membaca, langsung amalkan banyak istighfar, zikir masuk. Nah ini dan seterusnya. Nah Ibu rahimahullah, terkait dengan iman diuji, maka ibu nanti bisa cek juga bahwasanya masuklah dalam surat Al-Ankabut ayat berapa? Ayo. 2. Ayat 2. Satu lagi. Sekarang juga diingatkan dalam Al-Baqarah 155. Tes. Habis ya, Bun? Tes. Habis. Baterainya kayaknya. Nanti enggak dengar. Bunda, terkait dengan Al-Ankabut ayat 2, maka di situ ujian masuk. Lah, ujiannya itu berupa apa? Gitu Bunda. Dasar hukuman ataupun dasar punishment, ya. Bukan hukuman sih sebenarnya, ujian. Ya. Ujian Allah yang diberikan kepada kita ini, Bunda, nanti dicek dalam surat kedua. Apa surat kedua? Al-Baqarah. Di ayat berapa? 155. Itulah ujian nyata.
Dan semua sudah hafal? Belum, nggak apa-apa, bagus jujur ya. Nah, kita sama-sama. Maka di sini ada kurang lebih 4 atau 5 ujian Allah, Ibu. Ya 5 ujian Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Kalau bentuk ujian tadi adalah Al-Ankabut ayat 2, kemudian apa isi yang akan diuji secara nyata real itu adalah dalam surat Al-Baqarah 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba Ibu memulai murotal yang klasik, tidak apa-apa Bun, pas sendiri. Kalau pas di rumah silakan, banyak tidak harus metode umi. Ya metodenya boleh, intinya jangan hanya membaca Al-Quran kok jadul terus gitu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita rubah. Ibu, bacalah ketika kamu belajar, itu pahalanya 2 loh, gitu ya, kata Rasulullah. Maka masuk khairukum ta'ala Al-Quran. Belajar yang belum pasti, yang masih berdoa 2 pahala. Nah, kemudian apa? Artinya terus ada upaya, berusaha terus. Kalau kamu sudah fasih dalam baca Al-Quran, pastikan ada peringatan dengan tartil. Pahalanya luar biasa. Setiap huruf lebih lagi. Kemudian apa? Setelah tartil bisa bacaan dengan suaramu yang merdu. Artinya gaya suara itu bisa dipoles, bisa dikolaborasi, ataupun tidak harus qiraah. Saya tidak mengatakan qiraah terlalu berat. A'udzu billahi minasyaitonir, itu qiraah. Ya dong. Tapi ketika kita cukup frontal, maka ini anjuran Allah. Nah terus gimana caranya? Maksud sampai sudah usia 40 sekian saya belum bisa. Udah baca sendiri dan upaya sendiri. Ketika sholat Ibu di rumah, pas di rumah, nggak ada yang mendengarkan, males nggak apa-apa. Oh yang dengarkan jenazah sendiri kok, ya toh nggak masalah. Tapi kalau kita tidak mencoba, selamanya tidak akan bisa. Alhamdulillahirabbil alamin. Pakai nada 2 saja. Ya lail, ya lail. Udah 2 aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Silakan nanti semua mau bisa dikolaborasi dan bisa dicangkok yang sedemikian rupa. Ini masuk dalam ranah jangan sampai cobaan ujian Allah nanti. Yang pertama dan utama adalah nanti ada apa? Khauf, ketakutan. Jadi 155 wala yabluwannakum bisyai'im minal khauf. Ujian yang pertama adalah ketakutan. Masya Allah Ibu. Ketika manusia diuji dengan ketakutan, maka apa? Allah dan Rasulnya mengatakan punyailah jiwa khauf. Maknanya apa? Punyai khauf itu kita hanya takut kepada Allah, jangan takut kepada manusia. Ibu digerendengi ketika mau ngaji, sudah ada undangan, mungkin Jumat atau Akad dan sebagainya. Kemudian di dalam rumah ibu kita, ibu mertua kita mencot, misalnya, ini kalau masih ada ibu mertua, atau tetangga kita, ya toh, Allah gaya setiap Jumat kerudungnya gede, misalnya, sengaja diserok-serokin. Apa sikap Ibu? Apakah melayani? Nah bagus, luar biasa nih ya pengajian MT Aziza, luar biasa. Oke, jadi luar biasa. Udah biarin aja. Nah ini juga ujian loh Bun. Ya, jadi ketakutan itu kalau panjenengan masih belum, kalau tadi itu melayani, udah ini malah balik, malah mencap gendi. Seakan tidak ada bedanya, gitu loh. Atau malah gini, malah melerok sambil naik mobil, keras itu tuh, sama aja. Itu perilaku yang maka yang disinilah ketakutan itu dipastikan munculkan hanya takut
kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka khol wa naqshi sho, bukan sin, wa naqshi minal amwal wa anfus, ya. Kemudian kalau ketakutan itu akan diuji oleh Allah. Kemudian yang kedua apa? Kelaparan. Akan diuji juga kelaparan, Bunda. Masya Allah. Maka disinilah kita kupas kelaparan yang diturunkan oleh Allah. Maknanya apa? Di situ pun ayo kita mulai bahwa kita ini disuruh diingatkan, ya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir dan seterusnya. Surat apa itu? Iya, At-Takatsur. Maka di situ diingatkan bermegah-megahan itu jangan dipelihara, gitu. Numpuk-numpuk benda, manusia tidak akan puas sebelum maqabir, sebelum mujur ngalor. Maka di situ maknanya apa? Ujian kelaparan akan diberikan. Kita merasa banting tulang, pagi untuk sore, sore untuk malam, siang untuk pagi lagi, dalam rangka banting tulang. Yang terjadi apa? Numpuk harta. Kemudian apa? Padahal ada 11 saudara kita makan saja mungkin sehari hanya sekali. Beras nggak bisa beli, misalnya, Bun. SPP nggak bisa bayar. Coba Ibu. Sementara kita turah-turah makan. Apalagi rajin ngaji, setiap pulang ngaji ada snack yang bergeledahan di rumah, misalnya kayak gitu. Ya, ini saya nggak nyindir loh. Ya, misalnya seperti itu. Kemudian apa? Dari sana sini ada, sementara kita ada saudara kita yang dengan kita biarkan. Bahkan kita tahu kita tidak peduli, tidak ada empati sama sekali. Yang terjadi ujian kelaparan akan muncul kepada kita. Harta yang banyak tadi, semua yang kita punyai akan ludes dalam waktu. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Cek itu dalam Yasin. Yasin itu dipahami, Bun. Bukan hanya malam Jumat kudu Yasinan, tapi pahami maknanya bahwa Allah ternyata bagi Allah mudah. Waktu detik hanya mengatakan, apabila akan mengatakan akan memberikan kejadian pada seorang, tinggal mengatakan idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi pasti jadi. Miskin, kamu pasti akan miskin. Hancur gunung Merapi, hancurlah. Itulah Allah ini. Kemudian kelaparan akan terjadi ini, maka Rasulullah mengingatkan pola hidup sehat. Polanya apa? Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itulah pola cara Rasulullah, terutama dalam hal kenyang. Berhentilah makan sebelum kenyang. Itu menjadi kunci. Maka insya Allah kalau kita bisa melakukan seperti ini, dijauhkan dari diabetes dan rematik, Bu. Orang gatel nih, usia ini gak gatel gitu ya. Rematik, sing pegal itu, pokoknya pegal itu rematik sama. Kemudian apa harus muter-muter, tapi bukan migren, kacau ini muter-muter bukan migren apa? Gitu ya. Nah, bukan berarti kok bukan migren. Oh, berarti kurang merah ini, kurang merah gitu. Ternyata misalnya kayak gitu. Ini para perempuan, penyakitnya perempuan. Nah, disinilah diingatkan, Bunda, maka berhentilah makan sebelum kenyang. Kemudian muncul sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk napas. Jangan diisi yang sepertiga terakhir untuk bernapas, Bu. Artinya hentikan dulu. Terus gimana cuma dikit, Bun? Coba Ibu, konyang banget. Nanti kira-kira sholat itu nyaman gak? Luar biasa ya. Di ahli puasa semua ya. Bagus, alhamdulillah. Jadi Ibu, disitulah kelaparan akan muncul. Ini baru dari diri sendiri, nafsi. Saya katakan belum meraja ke sebuah pandemi desa, gitu benar. Nah, maka ketika kita sudah proaktif, saya urai tafsir ini untuk diri sendiri dan muhasabah, seperti itu.
Oke, yang pertama tadi ujian ketakutan, khauf. Kemudian yang kedua ujian apa, Bu? Kelaparan, ya, wal amwal. Kemudian sekarang wal amwal, ujian apa? Kekurangan harta. Ayo monggo, Bu. Kekurangan harta ini juga ujian sama Allah. Nanti dicek dalam surat apa? Al-Fajr. Al-Fajr hanya 30 ayat loh, Bu. Ya, Al-Fajr. Lumayan hafal. Ya apa? Allahu Akbar. Ya Al-Fajr. Apa ya? Walayalin. Bingung. Apalin. Dan itu juga akan mengena kita. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. 27 sampai 30 ini ayat yang akan mengena semua manusia ketika kita menghadapi atau mentalkinkan manusia. Bacakan itu. Bagi orang beriman, Masya Allah, malaikat semua berdiri akan mendoakan Bunda. Ini kunci loh, ya. Jadi terkait dengan harta dalam surat ini Al-Fajr, nanti ibu cek dalam ayat 6 kalau harta di surat ke-89 ini surat Al-Fajr. Nah di situ wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqan, gitu kan, Bun? Faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan, kan gitu ya. Nanti dicek kan ada ayat 6 ya, 16 maksud saya, 16 dan 17 itu diingatkan bagaimana manusia itu ketika diberikan ujian, apabila Tuhannya baru mengira atau mengatakan atau mengujinya di situ dengan rezeki, rizqahu fayaqulu rabbi ahana, diberikan rezeki, dia senang banget ya, dia mengatakan Tuhanku telah membahagiakan maksudnya. Kemudian Tuhanku telah memberi aku rezeki, telah menyayangiku. Ya coba, itulah manusia begitu. Ya toh. Kemudian satunya nanti wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Kemudian bawahnya lagi apabila Tuhannya memberikan problematika sedikit, dia mengatakan Tuhanku telah membenciku, Tuhanku tidak memberikan proaktif padaku. Itulah manusia itu. Maka disinilah ujian kekurangan harta juga akan diberikan oleh Allah kepada kita. Kita siap, Ibu. Biar harta kita selalu barokah. Gimana? Gitu ya. Artinya ketika harta itu bisa barokah, karena ingat, Bun, di dalam harta yang kita simpan itu ada yang berhak menerima. Itulah sedekah. Kalau nilai zakat titik karena wajib. Zakat tidak bisa diudik-udik karena hukumnya wajib. Zakat ada dua, zakatul fitri dan zakat mal. Kalau zakat mal apabila sudah sampai nisab atau haul, ya sudah sampai batas minimum atau sampai 1 tahun, itu dari barang perniagaan sampai ke ranah hewan dan semua yang kita miliki. Tetapi khusus zakatul fitri ini tidak bisa ditawar-tawar, termasuk bayi saja yang lahir pada malam hari itu kok lahir sudah kena zakatul fitri. Zakat fitrah maksudnya, Bunda, yang selalu kita setelah puasa Ramadan. Ini harus paham dan itu wajib. Beda dengan ibu sedekah. Ketika ibu sedekah kemudian ibu infak, ibu wakaf, ini beda. Kalau sedekah dan infak itu hukumnya adalah memberikan sesuatu yang tidak ada nilai batasnya. Silakan. Dan itu sunnah, gitu ya. Dan sunnah yang bagus. Jangan pengen sunnah amin sunnah rasa sedekah, bukan. Tapi dengan adanya kekurangan harta ini, orang yang istiqomah dengan Bismillah ya Allah, apalagi Jumat barokah dari pagi, pastikan, Bu, setelah ibu sholat tahajud tadi ada waktu, terus pastikan tidak meninggalkan sholat fajar. Istiqomah. Yang belum ya evaluasi, gak usah tunjuk jari, gitu ya. Terus evaluasi sampai fajar. Kemudian apa? Masih ada qobliyah subuh. Disitulah rezeki akan dibuka Allah. Kemudian setelah subuh waktu-waktu itu kita ambil berapa?
Di dompet kita bismillah ya Allah, masukkan infak pagi ketika hari Jumat barokah. Coba ibu akan buktikan nanti. Atau sedekah subuh lah. Khusus Jumat ini pastikan ada nilai yang lebih. Ya kalau biasanya 2.000, 3.000 gitu Bu, gak usah mikir temennya berapa sih, gak usah gitu. Ya semoga panjenengan terserah. Yang penting 2.000, 3.000 bahkan sampai 5.000 saja. Ketika ibu bismillah ikhlas karena Allah, jangan main-main. Daripada aku 50.000 tapi gak ada foto. Satu. Kemudian setelah itu apa absen 3 bulan tidak lagi. Bismillah itu istiqomah kita tanamkan. Jangan sampai diuji Allah kekurangan harta akan mengenai kita. Kenapa? Kita menjadi hamba yang pelit, medit, cedil, bakhil plus awal. Kayak gitu. Sehingga kekurangan harta akan dipastikan. Bukan hanya pada kita, Bun. Ya Allah, anak kita nggak bisa bayar SPP, makan yang biasanya mewah, tidak punya apa-apa, hancur. Bagi Allah tadi loh, waktu detail. Dan Allah bisa ambil apa saja. Yuk kita cintai di mana-mana plus. Ternyata tidak roda kesulut apa? Korek yang rokok lus dalam waktu detik bisa. Maka disinilah kekurangan harta ini juga menjadi cobaan yang dahsyat bagi kita. Kita nggak usah ngoro mikirkan negara. Kita mulai dari rumah tangga kita itu. Maka ini muncul dalam at-tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Bapak muncul di situ. Ayat itu untuk bapak pun. Hei, jaga diri kamu ya, dan ahlikum, keluargamu. Bunda ini sebagai seorang istri yang sholihah muslimah istiqomah. Ketika bapak ngajak kebaikan itu ya jo mencap gaya, ratau kaji, sholat juga gak pernah jangan. Apapun kecerdasan perempuan setinggi apapun pun, ketika sudah masuk ranah rumah tangga, pastikan ibu menjadi orang yang nomor 2. Saya gak kampanye loh. Nomor 2 setelah bapak, maksudnya setelah kawan, seperti itu. Artinya apa? Ada jiwa ketawaduan, jiwa hormat pada suami, dan wajib hukumnya kita hormat pada suami walaupun tinggi kita maisah itu gajinya atau maisahnya atau bayarnya ataupun ilmunya dia tinggi, tetap hormati suami. Tentunya suami yang jadi itu wajib pun. Orang yang sudah rumah tangga begitu. Tapi catat juga NB nih. NB itu ya tambahan ya. Bagi suami yang tidak soleh, non sewu, ibu kok mau aja, berarti yang bodoh bapak atau ibu? Nah, tidak boleh ngaji, tidak boleh untuk komunitas ini semuanya. Padahal bapaknya suka miras, bapaknya suka di bar, bapaknya suka kesana kemari. Kalau nengok pasti perempuan, kan gitu. Dan seterusnya. Dan bapak tidak istiqomah sebagai kawan. Apa? Imam sholat aja tidak bisa. Yang seperti itu kita ada catatan dalam fikih, boleh tidak taat. Taat bukan takut. Boleh tidak taat pada Ini harus dicermati, dipahami loh. Nanti jangan sampai mengaya orang sampai ternyata boleh loh tidak taat pada suami. Saya kamu Bu Sri, hancur saya. Pahami, cerdas dalam memikir, ya Bun. Ya itu, jadi bolehnya tidak taat pada suami itu ketika suami memang tidak soleh. Solehnya maknanya panjang. Oke Bun. Ketika suami sholat saja tidak, jangan harap itu. Maka tugas bunda yang rajin luar biasa ini apa? Mengingatkan dan gak usah gaya-gaya. Jangan sampai kalah innal insana la yatagha. Jangan sampai dia butuh orang malah ngiri gitu ya, seperti itu. Kemudian duteng udah enggak apa-apa. Jangan sampai seperti itu.
tarbiyah yang ibu berikan di keluarga untuk suami sekalipun tetap diantar yuk. Ibu cari cara dong, ngerayu-ngerayu gak apa-apa bojone dewi kan gitu. Pak diantar ayo apa tuh ya, itu akan terjadi ketika pola hatinya sudah lunak. Nih tiba-tiba jenengan orang mungkin jadi awak suami itu lebih di suami kan tidak mau dikecilkan gitu kan, maka lunakkan hati suami dengan apa? Terus berdoa setiap sholat fardu maupun sholat sunat, doakan ya Allah jadikan suami saya. Dan ibu ada ikhtiar, jangan berdoa toh. Ikhtiarnya apa? Upaya diajak Pak yuk sekali waktu berdua keluar, jangan keluar sama suaminya orang. Iya loh, hati-hati loh nih. Tapi diajak, ya Pak yuk keluar. Walaupun hanya ke sawah mana, ya sekali-kali ke soto mowo ya gak apa-apa. Ya bareng-bareng makan, gak apa-apa pun. Penting loh itu, penting sekali. Inilah salah satu bagaimana Allah akan menguji kekurangan harta ini menjadi momen. Masalah ekonomi akan menjadi semuanya akidah akan buyar. Ini bunda, oke? Apalagi sudah berapa itu? Tiga. Dasar hukumnya Al-Bait surat 89 ayat 16. Itu masalah kekurangan harta. Kemudian satu lagi ibu di situ apa? Akan diuji hilangnya dalam surat ini tadi Al-Anfus was-samarat gitu ya. Jadi wabasyiris syabirin. Jadi wasamarat di sini kekurangan harta ini memang sudah masuk include di situ. Kemudian yang terakhir adalah diuji hilangnya jiwa alias kematian. Ya. Jadi hilangnya jiwa yang keempat ini pasti akan diuji bro. Jangan sampai kita dalam rangka pasti kullu nafsin dha'iqatul maut. Ujian hilangnya jiwa atau kematian ibu nanti cek di dalam surat Ali Imran. Ali Imran itu di ayat 185. Di situ pasti nanti dari ayat di kullu nafsin dha'iqatul maut dan seterusnya bahwa setiap jiwa pasti akan mati, akan hancur, akan binasa. Dalam Ar-Rahman kullu man 'alaiha fan. Seperti itu. Nah, ibu rahimahullah monggo, karena akhir dari kehidupan dunia itu pada dasarnya itu. Maka pastikan ketika di dunia ini adalah dalam rangka bukan poya-poya, bukan segalanya. Ya, man aradad dunya fa alaihi bil ilmi kata Rasulullah. Hei, barang siapa yang mengedepankan bahwa dunia itu untuk mencari ilmu dalam rangka persiapan akhirat, pasti dia akan selamat. Wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi. Kalau kamu mengedepankan bahwa akhirat itu selalu kau cari bekal-bekal kayak seperti ini untuk ilmu dalam rangka pembekalanmu menghadapi hidup setelah mati nanti, gitu ya, maka pasti akan sempurna hidupmu. Wa man aradal ruba fa alaihi bil ilmi. Kalau kamu mengedepankan dua-duanya, dunia dan akhirat itu seimbang dan terus digali bekal ilmumu, pasti Allah akan memberikan dirimu sukses untuk di akhirat nanti. Artinya ibu, ketika dunia ini kita pastikan untuk memperbanyak bekal, pasti kita selamat. Tetapi sebaliknya, kalau dunia ini dipastikan untuk akhir segalanya, jangan pernah berharap akan selamat itu. Yang dapat apa? Dunia saja, akhiratnya kosong. Barang siapa yang mengedepankan khusus dunia untuk segalanya, pastikan tidak mendapat apa-apa ketika hidup setelah mati nanti di akhirat, setelah alam barzakh maksudnya itu. Jangan sampai ibu. Jadi dunia juga dicari. Dicari apa? Untuk memperbanyak bekal. Dicari itu artinya jenengan orang pasrah pada takdir. Tidak punya apa-apa, takdir ini kok ya menang ya. Tidak boleh. Sakit, tidak mau apa-apa. Udah takdir sakit. Ada ikhtiar upaya. Maka di situ muncul apa? Ada iman kepada qada dan qadar. Qada itu ketentuan yang pasti, tidak akan bisa dirubah. Itu qada. Karena itu dari Allah. Ada kematian, laki-laki, perempuan, kelahiran itu gak bisa dirubah. Kecuali ada dalam itu buktinya
orang yang ini, nah itu kan operasi ya kayak gitu misalnya. Kemudian apa, kalau qadar itu bisa dirubah dengan upaya manusia. Anak kita tidak naik kelas karena kekurangan nilainya kurang. Kemudian apa, ada upaya untuk belajar maksimal ya. Kemudian di kelas berikutnya ada kerjasama yang bagus, walinya, ibunya proaktif karena ibunya kemarin tidak sama sekali buka tasnya anak aja nggak pernah, anak melulu ibunya kemarin, nggak sekarang loh ya. Kemudian apa, di tas anaknya ada snack itu sampai baunya 1 minggu nggak pernah dibuka, apalagi ada PR nggak pernah dikerjakan. Kayaknya ibunya tidak proaktif sama sekali. Ini terjadi loh, karena saya guru juga. Alhamdulillah ini begitu diamanai kepala sekolah ini malah lebih berat Bun, lebih berat banget. Kenapa saya cuma bisa ya, karena kepala sekolah sekarang tidak ngajar gitu ya. Tapi tugasnya banyak gitu ya Bun ya, dan saya unik ya seperti itu. Jadi saya begitu doakan ya Bun menjadi amanah gitu ya. Jadi tidak ngajar maka harus keliling, tapi harus kemana-mana nanti baliknya seperti itu. Nah kembali ke qadar. Kalau qadar tadi Bun, upayanya apa? Ketika anak saya dinyatakan nilai rendah, maka bismillah Bun, monggo kerjasama. Kemudian ada upaya belajar, ada upaya titip kepada walinya, Bu, tolong ada tambahan apa pelajaran, tapi sesuaikan nanti di rumah saya dan sebagainya, silahkan. Nah ini namanya apa? Ditakdirkan Allah tidak naik, tapi karena ada upaya yang maksimal maka Allah berubah. Bisa dirubah karena upaya. Jadi ikhtiar. Buktinya apa? Wa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Surat apa itu? Al-Insyirah. Sesungguhnya Allah memberikan kesulitan, problematika apapun pada kamu pasti ya, tegas gitu. Gugur saya nih katas-katas loh, keringatnya semangat ya. Jadi apa? Pasti ada jalan keluar. Diulang lagi sama Allah, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya tenang toh, kamu tuh problem apapun yakin no, mesti ada jalan keluar. Wa idza faragta fansab. Apabila kamu sudah melakukan satu persoalan kok gagal, udah upaya kok gagal, ojo mandek, ojo putus asa, terus gali, terus lakukan ikhtiar maksimal sampai maksimal, yakin mesti bisa gitu loh. Wa ila rabbika farghab. Kalau kamu sudah ikhtiar maksimal, sudah serahkan semuanya sama Allah. Makanya apa? Berdoalah sama Allah, minta sama Allah. Itu benar. Wah ini dasar. Ibu jangan gampang putus asa ketika diuji apapun. Baik itu ujian dari anak, dari semuanya. Saya ini baru diuji kemarin juga Bu. Diuji apa? Tentang sudah harus ikut PPG misalnya itu ujian berat. Gelap-gelap itu melu padahal kerjaan saya itu banyak. PPG sekarang bukan 10 hari, ini salah satu contoh. Tapi apa? 6 bulan Bun. Bayangkan 6 bulan itu harus kuliah, baik itu offline maupun online. Online itu waktu kayak gini, kerjaan satu modul itu ada 16 tugas misalnya kayak gitu. Itu selama belum apa ya iso. Bayangan udah biasanya nek orang kerja mungkin bisa fokus. Tapi ini ujian. Dan udah putus asa, banyak orang yang sudah putus asa. Karena apa? Rombongan saya ini yang bapak itu 4. Karena stres. Setelah stres ini ada apa pencernaannya itu apa namanya? Nah, asam lambungnya naik. 3 hari di rumah sakit semua gagal alias wafat semuanya. Ini giliran saya matet loh, giliran saya nih. Karena urutan yang paling tua di ini saya juga merasa dari 4 itu semua udah sepuh gitu ya. Nah ini juga saya ingat itu tadi, inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab. Saya yakin dan saya pede saja, bismillah pasti bisa ngerjakan apa, walaupun setiap malam tuh pasti sampai jam 1 malam pasti, karena kerjaan, tugas dan sebagainya. Karena kita yakin sama Allah dan kekuatan itu ya Allah, ini mengurangi hak badan untuk tidur, ini juga dosa gitu ya. Nah singkat cerita apa yang terjadi Bunda, karena kita yakin sama Allah,
dan selalu hasbiyallah ni'mal wakil ni'mal maula. Doa saya hanya itu Bu, banyak sholawat, banyak zikir, kemudian terus kakak gali di samping minta doa para pemuda ya, doa di jamaah majelis taklim, doa orang tua. Ternyata Masya Allah, walhasil alhamdulillah dari sekian perjalanan ternyata juga berhasil ya, bisa lolos bahkan terbaik. Ini kan luar biasa itu tuh. Artinya apa? Itulah Allah, bukan saya membanggakan diri terbaik, tapi itulah Allah. Ketika kita upaya maksimal, Allah pun akan memaksimalkan, memberikan kepada kita. Kalau kita dekat, pasti Allah dekat. Tapi sebaliknya, kalau kita jauh, jangan harap Allah dekat, pasti juga akan jauh Ibu. Nah oke, yang terakhir akan diuji juga dengan Ali Imran 185 ya, yang ujian kematian tadi, nanti dicek Ibu. Kita akan diuji. Yang terakhir adalah ujian kekurangan buah samarot, buah-buahan. Insya Allah kalau ujian kekurangan buah-buahan ini artinya banyak nanti musim paceklik ya. Dan sekarang sudah mulai ya Bun, mestinya sekarang buah itu kan bisa disetting orang musim gitu ya, karena dengan pola apa itu rabuk atau apalah gitu ya, atau vitamin dan sebagainya. Tetapi juga ada efeknya loh Bun. Misalnya semangka dan sewu, semangka untuk saat ini, karena kami ini ya antar mubalik atau mubalikat itu, kemudian kami juga pengurus di kota kemarin pada dilatih juga, itu harus meneliti semua ini ya terkait dengan samarot, buah-buahan yang sifatnya menggiurkan, menyenangkan, tapi ternyata banyak di situ ada unsur kimia yang dahsyat, gitu ya. Jadi manis buatan ini juga sangat ini ya. Nanti bagaimana dari kacamata syariat Islam kita meninjaunya dari situ, dari halal haramnya dan sebagainya. Itu hati-hati juga sekarang, terutama melon, semongko itu banyak sekali yang untuk dimasuki itu paling mudah, gitu ya. Jadi artinya semua lewatnya kimia seperti itu. Saya tidak non-sewu ini yang bakul buah, bukan berarti saya ini bukan sponsor buah tertentu, tetapi ini untuk evaluasi kita, gitu loh. Maka buah itu, kata Rasulullah, buah itu akan menyehatkan kamu. Kalau perlu camilanlah buah, biar dirimu segar. Camilan buah itu bagus Bun, kalau sudah makan nasi, gitu ya. Nasi itu cukup sekali, saya itu nasi paling sekali sehari. Selainnya ya udah buah sayur kayak gitu. Dan camilan ketika nyetir itu dimana sih buah? Udah disiapin, bukan buahnya suntuk, bukan, udah disiapin beres, tinggal cabut-cabut. Iya begitu, nggak apa-apa. Dan ini ternyata kekurangan buah-buahan akan diujikan oleh Allah kepada kita Ibu. Maknanya apa? Desa ataupun tempat kita tinggal itu akan paceklik, tidak bisa mundur apapun, gitu ya. Tidak ada hujan, ya. Kemudian terkait itu, kemudian buah tidak akan buah semuanya. Ini kita pernah mengalami ketika dulu erupsi Merapi, itu kan pernah juga mengalami ya. Karena itu akibat dari itu. Itu belum seberapa loh Bun. Itu masih kiamat sugar. Ketika Merapi pada waktu tahun berapa itu? Iya, itu baru sugar. Oke, jadi intinya Bunda, iman yang diuji dari Al-Ankabut ayat 2, kemudian ujian dicukupkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah 185 itu. Monggo, sekarang penawarnya itu apa Ibu? Yuk kita kaji bahwa penawar ujian iman yang sudah kita urai walaupun belum maksimal tadi itu adalah ada yang harus kita lakukan. Penawarnya itu apa? Ada punyai, miliki, bahwa diri kamu ini ada jiwa taubat. Yuk, ternyata jiwa taubat itu at-taubat ya. At-taubat atau miliki jiwa taubat. Nah, miliki jiwa taubat ini ada 3 Bunda. Ya, biar kita selalu dihiasi oleh Allah dan dilindungi. Ternyata orang yang banyak bertaubat kepada Allah, Allah akan menyeting menjadi hamba yang selalu dicintai Ibu, karena dia akan bertaubat. Cara bertaubat ada 3. Yang pertama, ucapkan spontanitas dengan kalimat istighfar.
Yuk, kita mulai itu ucapan spontanitas dengan kalimat istighfar. Astagfirullahaladzim. Bun, roknya itu pakai wow. Pakai wow. Pakai ini ya, zoma. Astagfirullah. Tulisannya gitu, bukan astagfirullah. Astagfirullah. Ya, astagfirullah. Runya itu pakai, kalau Arab pakai zoma, pakai u. Gitu ya, astagfirullah. Hanya itu spontanitas, amalkan dan terus lakukan dimanapun berada. Itu artinya kecuali di kamar mandi ya Bu, jangan. Makanya apa? Rasulullah mencontohkan dalam sehari minimal 100 kali. Jangan pernah kamu menjadi orang yang bakhil, orang yang pelit. Karena apa? Istighfarmu hanya 3 kali dalam sehari, itu pun habis sholat. Kalau kober, nah ini luar biasa, 3 kali habis sholat apabila kober. Nauzubillah min dzalik. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus cekat-cekat, apalagi subhanallah itu berat. Coba kita mau mulai. Kalau ibu seperti itu, pasti kan ingat mati tadi. Kalau nafsin tak keluar, ya Allah, jangan-jangan ngaji saya ini, jangan-jangan sholat saya ini adalah sholat yang terakhir. Itu pun. Jadi untuk memotivasi diri untuk dekat sama Allah, pastikan dalam melakukan kebaikan seolah-olah inilah yang terakhir yang saya lakukan. Sehingga ada motivasi, ada semangat, ada kesungguhan. Langsung malah hati. Ada takut, hari Rabi bagian dari doa, enggak. Ya, jadi kita pastikan banyak istighfar. Monggo sambil naik motor, naik sepedaan, ibu mungkin jualan dan seterusnya, ibu cucu. Apa ya? Kayaknya ngajak selesai nih. Oke, sebentar lagi kok. Ada HP kali Bu? Ada HP ya? Ada konsulat. Konsulat, ya, nggak usah pakai. Terus, ngasih istirahat. Itu. Tes. Jadi saya ini hampir terakhir kok. Jadi yang pertama tadi istighfar, spontanitas untuk membaca astagfirullahaladzim. Membacanya tidak usah ngejar 1000 ini, membacanya di astagfirullahaladzim. Udah dimaknai, tapi ibu benar membaca, gitu. Ya, itu lebih bagus. Baca sempurna. Kemudian cara taubat yang kedua, bacalah istighfar yang standar. Kata Rasulullah, apa ya Rasulullah istighfar standar itu? Ketika dosamu itu nanti setumpuk gunung atau gunung Uhud atau sebanyak bumi lautan, maka akan hancur dengan kamu banyak istighfar. Apa yang dibaca ya Rasulullah? Bacalah astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kalau ibu sudah hafal intinya titik-titik gitu aja. Itu adalah bacaan ibu setelah sholat. Tetapi maknanya tidak harus setelah sholat. Kalau ibu baru dicoba yang sifatnya itu udah menengah ke atas, baca itu astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu hanya Allah, yang kekuatan itu hanya milik Allah. Dan seterusnya dibaca terus. Tetapi dimanakan ketika ibu sholat, istiqomah. Baca itu dengan istiqomah. Coba situ ya. Jadi astagfirullah atau istighfar yang tingkatannya standar. Kemudian yang terakhir, at-taubah yang ketiga, atau taubat, bentuk taubat yang ketiga itu adalah apabila, ini saya uraikan dulu, apabila kamu pengen jihad di jalan Allah ketika pagi, gitu ya. Kemudian siangnya kok kamu itu wafat karena kondisi kamu mungkin jihad secara ilmu, itu akan ditulis Allah jihad di jalan Allah. Sebaliknya ketika sore kamu membaca ini, kemudian malamnya kamu diwafatkan oleh Allah, maka kamu dijamin masuk surganya Allah. Itu apa ya Allah? Bacalah Sayyidul Istighfar.
Jadi cara taubat yang ketiga itu sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Masya Allah, itu nikmat sekali. Dan itu pula Bun, amalkan Bunda setiap kita waktu fajar, waktu subuh, dan juga ketika malam ataupun sore. Ini termasuk hamba yang istiqomah. Walaupun kita tidak berbuat dosa, kalau kita melakukan 3 taubat tadi, Masya Allah, inilah orang yang mempersiapkan dirinya husnul khotimah itu di sini Bun. Jadi jangan pernah husnul khotimah setelah wafat, tapi kita husnul khotimah kita ini dalam rangka menghadapi wafat nanti, yakni ketika masih hidup. Itu amalin, diamalkan. Itu penawar taubat. Kalau waktunya sudah habis, ya sudah. Menurut saya Bu, itu nggih Bun, waktunya insya Allah sudah habis ya. Pas ini nggak bisa bunyi lagi. Ya. Mohon maaf karena memang sebenarnya masih ada 4 ya, tapi tidak apa-apa, justru penawar atau obat ini yang penting sekali Ibu untuk diamalkan. Insya Allah bisa nggih Bun nggih? Insya Allah. Oke Bunda, ngaten nggih, mohon maaf yang sulus-sulusnya, monggo kita semua mudah-mudahan menjadi hamba Allah yang selalu dicintai dan disayangi. Kita pakai doa betul? Oh ya, monggo kita istighfar dulu Bunda untuk menguatkan langkah kita, berdoa mudah-mudahan Allah SWT memberikan ridhonya nggih, memberikan ridhonya dan perlindungannya. Kita istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma syakuran, Allahumma syaburan, Allahumma inna nas'aluka imanan ta'iman, wa nas'aluka qalban khasyian, wa nas'aluka yakinan shadiqan, wa nas'aluka amalan sholihan, wa nas'aluka dinan qayyiman, wa nas'aluka syukral 'alal afiyah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin, wa afiyatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizki, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan 'indal maut, wa maghfiratan batal maut. Allahumma hawin alaina fi syaharatil maut wa najata minan nar wal afan dal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma rabbi habli minas sholihin, rabbi habli minas sholihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw atana. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ya Allah, karuniakan ya Rabb pada siang atau pagi menjelang siang hari ini ya Rabb. Jadikan saksi malaikatmu ya Allah, para bunda dan kami semua di sini ya Allah. Jadikan para ibu-ibu yang solikah, muslimah dan istiqomah ya Allah. Jadikan putra-putrinya menjadi anak-anak yang soleh dan solikah ya Allah. Pastikan keluarganya ya Rob menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma inna nas'aluka imanan ta'iman. Allahumma inna nas'aluka imanan ta'iman. Allahumma inna nas'aluka imanan ta'iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf yang tulus-tulusnya. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.